Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai peluang suatu kejadian atau yang dikenal dengan probabilitas. Jadi, materi probabilitas ini itu erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi, ketika kita berbincang-bincang itu sering kita menggunakan istilah probabilitas ini, tapi mungkin dengan kata lain yang semakna dengan probabilitas ini. Contohnya misalnya teman-teman ingin memprediksi suatu kemungkinan cuaca hari ini, misalnya teman-teman bertanya-tanya, apakah kemungkinan sore ini akan terjadi hujan? Nah, itu ada kata-kata kemungkinan. Atau contoh lain, misalnya dalam suatu pertandingan, teman-teman ingin memprediksi siapa ya yang akan memenangkan pertandingan atau perlombaan ini. Contoh lain, misalnya dalam bidang pendidikan, siapa kira-kira yang akan dapat nilai sempurna 100 seperti itu. Nah, ini ada istilah-istilah tadi seperti kira-kira, kemungkinan, dan ungkapan-ungkapan lain yang sejenis. Jadi ketika ingin mengetahui sesuatu yang belum terjadi dan seringkali hasilnya itu tidak dapat dipastikan, yang merupakan suatu ramalan atau kemungkinan, maka di sini bahasannya adalah mengenai probabilitas atau peluang. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke definisinya dari peluang. Jadi, peluang itu adalah nilai kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian yang merupakan hasil bagi banyaknya hasil dari peristiwa atau kejadian yang dimaksud oleh semua kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi. Jadi, sini secara gampangnya, peluang adalah suatu nilai dari suatu hasil peristiwa yang dimaksudkan dibagi dengan semua kemungkinan peristiwa yang dapat terjadi. Atau secara gampangnya, suatu kejadian itu dinyatakan dalam K cara, kemudian ada N kemungkinan, maka dapat dinyatakan sebagai K per N. Ini adalah suatu peluang dari suatu kejadian. Kemudian misalnya di sini kejadiannya adalah E, maka peluang kejadian E adalah K per N. Jadi ada K cara dari N kemungkinan. Itu adalah definisi dari peluang. Kemudian, peluang sendiri itu memiliki batas nilai. Nah, batas nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi, 0 itu adalah peristiwa yang mustahil terjadi. Jadi, kalau misalnya probabilitas hasilnya 0, itu adalah suatu kemustahilan ya. Jadi, peristiwanya tidak mungkin terjadi. Kemudian, kalau nilainya 1, itu nilai mutlak, maka dapat dipastikan bahwa kejadiannya itu pasti terjadi. Dan kemudian nilai peluang itu memang berkisar antara 0 sampai 1, berarti kemungkinannya adalah 0, sekian sampai sebelum 1. Dan jumlah semua kemungkinan yang berlainan itu adalah 1. Jadi ketika kita punya beberapa peristiwa, nah misalnya dari peristiwa E1, E2, E3, nah itu dijumlahkan, nanti hasil akhirnya itu harus 1. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita bisa membedakan dulu apa yang dimaksud dengan ruang sampel dan titik sampel. Kalau ruang sampel itu adalah himpunan yang memuat semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Dari suatu percobaan itu kan akan menghasilkan beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu disusun dalam suatu himpunan itu dikatakan sebagai ruang sampel. Sedangkan titik sampelnya adalah suatu elemen tunggal dalam ruang sampel. Jadi kalau titik sampelnya itu adalah anggotanya dari ruang sampelnya. Bedanya seperti itu. Jadi kalau ruang sampel dengan kurung kerawal karena merupakan himpunan, kalau titik sampel berarti berupa angka atau bilangan ya. Kemudian kita masuk ke contohnya ya teman-teman. Oke, di sini contohnya suatu percobaan dilakukan dengan pengetasan 3 mata uang logam sebanyak 3 kali secara bersamaan. Tentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Kemudian ini peluang 3 angka, 3 gambar, 2 angka, 1 gambar, 2 gambar, 1 angka. Oke, kita selesaikan dulu untuk yang pertama, yaitu kita menentukan ruang sampel dan titik sampelnya. Di sini untuk pengetasan 3 mata uang logam. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan pohon itu ya atau diagram, atau bisa dibuat juga tabel. Nah, yang paling mudah itu dibuat pohon diagram. Misalnya di sini ada 3 mata uang. Karena 3 mata uang berarti nanti mata uang itu kan terdiri dari angka dan gambar ya. Maka kita buat angka gambar, kombinasi angka gambar dari 3 mata uang tersebut. Jadi yang pertama G. Nih ya, ini untuk mata uang pertama. Kemudian dari mata uang pertama ini dicabangkan lagi jadi AG gini. Ini juga AG. Ini berarti 1 mata uang, ini 2 mata uang, karena 3 mata uang berarti ini dicabangkan lagi, ini ke sini AG, ini ke sini AG, ini AG juga. Di sini AG. Nah,
urutannya itu harus tetap ya. Misalnya kalau di sini tadi awalnya A, berarti nanti cabangnya itu juga A lagi. Berarti kalau di sini benarnya GA, ya juga GA, GA, GA gitu. Kalau ini di sini awalnya AG, berarti AG, 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 dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapatkan titik sampelnya. Yang pertama berarti dibaca urut ya, berarti A, A, A. Jadi ini hasilnya adalah A, A, A. Kemudian yang kedua berarti A, A, G. Kemudian yang ketiga ini ada A, G, A. A, G, A. Kemudian di sini ada A, G, G. Kemudian G, A, A. Kemudian ada G, A, G ini. Terus ini ada G, G, A. Dan yang terakhir adalah G, G, G. Oke, deh hasilnya seperti ini ya. Ini adalah yang dimaksud sebagai titik sampelnya. Kalau yang ditanya adalah ruang sampelnya, kalau yang ditanya ruang sampel berarti itu berupa suatu himpunan ya. Ingat ya, tadi merupakan himpunan berarti dituliskannya sebagai, jadi ditulis aja A, A, A. Kemudian A, A, G. Dan seterusnya ini ditulis semua ya. Tulis titik-titik aja, nanti dilanjutkan sendiri berarti berakhir pada G, G, G. Nah, ini adalah ruang sampelnya. Kalau yang ditanya banyaknya ruang sampel, banyaknya berarti tinggal dihitung. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini N-nya ada 8. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian kita cari tadi peluang munculnya 3 angka. Peluang 3 angka. A, A, A. Nah, dicari aja yang A, A, A atau 3 angka itu berapa. Berarti cuma ada ini kan. Nih, berarti cuma ada 1, berarti hasilnya 1 per totalnya semua. Ini kan berarti ada 8 titik sampel ya, berarti per 8. Seperti ini. Kemudian peluang 3 gambar, berarti G, G, G. Nah, dicari yang titik sampel yang ada G, G, G-nya. Nah, kan cuma ada 1 juga ya, berarti ini, berarti hasilnya juga 1 per 8. Kemudian peluang 2 angka 1 gambar. 2 angka 1 gambar. Nah, untuk 2 angka 1 gambar ini berarti teman-teman cari yang A-nya ada 2, G-nya ada 1. Berarti ada ini. Kita tulisin aja ya. 2A, 1G. Berarti titik sampelnya, ini kemungkinan titik sampelnya berarti ada A, A, G. Kemudian ada G, A, A. G, A, A. Ini ya AAG, GAA, kemudian ada AGA, AGA ini, AGA. Jadi cari yang A-nya itu ada 2, G-nya ada 1, berarti ada 3 ya teman-teman, berarti hasilnya adalah 3 per 8. Kemudian peluang 1 angka 2 gambar, 1 angka 2 gambar. Berapa? Nah, ini dicari dulu 1 angka 2 gambar, 1 angka. Berarti angkanya cuma 1, berarti ini AGG. AGG. Ya, kemudian ada GAG. GAG. Kemudian ada GGA. GGA. Berarti ada 3 juga, berarti hasilnya adalah 3 per 8. Seperti itu. Kemudian ini contoh lainnya, sebuah dadu dan sekeping uang logam ditos bersama 1 kali. Tentukan peluang muncul gambar dan bilangan genap. Kemudian peluang muncul bilangan prima dan peluang muncul angka dan bilangan ganjil. Nah, sebelumnya berarti kita perlu tahu dulu ruang sampel dan titik sampel dari sebuah dadu dan sekeping uang logam ya. Nah, ini nanti bisa dibuat pohon seperti tadi 3 keping uang itu, atau bisa dibuat tabel. Kita coba yang tabel ya, biar beda. Ini kita punya dadu dan uang. Dadunya berarti tadi ada 6 sisi kan, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian uangnya itu ada angka, ada gambar. Nah, kayak gini. Ini dibuat kotak-kotak tabel gitu. Kayak gini. Nah, nanti ngisinya berarti yang baris dulu baru kolom ya. Berarti ini yang pertama itu berarti A,1. Kemudian di sini A,2. Kalau di sini A,3. Ini di sini A,4.
di sini A,5, di sini A,6. Kemudian di sini yang bawahnya G dulu, berarti G1, G,1, G,2, G,3, G,4, G,5, dan G,6. Nah, kemudian dari ini ketemu titik sampel ya, titik sampelnya, kemudian nanti ruang sampelnya teman-teman tulis sendiri aja, berarti ruang sampelnya berarti tinggal dituliskan aja berupa himpunan, berarti anggotanya A,1, kemudian A,2, dan seterusnya diisikan sampai yang terakhir G,6. Ini adalah ruang sampelnya. Kemudian banyak yang sampel berapa? Berarti ini ada 6 dikali 2, berarti banyaknya ada 12 ya. Oke, kemudian ditanya ini, peluang muncul gambar dan bilangan genap. Nah, teman-teman cari dulu yang gambar dan bilangan genap. Titik sampelnya itu berapa aja? Gambar dan bilangan genap. Berarti kemungkinannya adalah G2, kemudian ada G4, kayak gitu kan. Gambar dan genap berarti G6. Nah, gini, berarti peluangnya berapa? Berarti ini ada 3 kan, 3 per total yang semua tadi ada 12, berarti tinggal 3 per 12. Kemudian munculnya bilangan prima. Bilangan prima itu berarti 2, 3, 5, dan seterusnya ya. 2, 3, 5, dan seterusnya, tapi di sini anggotanya kan cuma sampai 6, berarti 2, 3, 5 saja. Berarti yang memuat angka 2, 3, 5, berarti kemungkinannya ada A2, kemudian ada A3, kemudian ada A5, kemudian ada G2, G3, dan G5. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluangnya adalah 6 per 12. Nah, nanti munculnya angka dan ganjil, silahkan dicoba ya. Angka dan ganjil, berarti ada angka, berarti dipilihnya yang baris pertama ini, A, koma itu, tapi yang dipilih yang ganjil, berarti A1, A3, dan A5. Berarti kemungkinannya adalah 3 per 12. Paham ya? Oke, lanjut. Ini misal kita coba contoh yang ketiga. Ini diketahui 3 buah lampu dipilih secara acak dari 15 buah lampu, di mana 5 diantaranya itu rusak. Contohkan peluangnya tidak ada lampu yang rusak dan tepat 1 yang rusak. Oke, di sini ada 15, kemudian 5 itu rusak. Berarti yang baik ada sisanya ya, 15 min 10, berarti 10-nya itu baik, gitu kan. Nah, dari 15 ini kemudian diambil 3. Berarti di sini kita tentukan ruang sampelnya. Ruang sampelnya itu adalah kombinasi dari banyaknya lampu dan dari pengambilannya kejadian itu. Berarti dapat kita tentukan ruang sampelnya itu adalah C, kombinasi dari 15, 3. Jadi dari 15 buah lampu itu kan terambil 3 ya. Berarti dari 15 diambil 3 itu adalah kombinasi 15, 3. Itu hasilnya adalah ini 15 faktorial dibagi, selisihnya kan teman-teman 15 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini silahkan dihitung ya, hasilnya itu 455. Kayak gini. Kemudian kita cari yang A ya, tidak ada lampu yang rusak. Karena tidak ada lampu yang rusak, berarti yang terambil adalah yang baik kan. Kalau kita jawab yang A, berarti peluang yang baik, kayak gitu kan. Nah, kalau peluang yang baik, berarti ada 10 kan yang baik. Nah, dari 10 yang baik itu diambil 3, dibagi dengan ini keseluruhannya. Berarti 15, 3, kayak gitu. Nah, ini tadi sudah dihitung ya, ketemunya 455, yang atas tinggal dihitung sendiri aja. Berarti di sini nanti 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial. Berarti hasilnya 120 per 455. Kemudian satu rusak. Kalau tepat 1 rusak, berarti di situ nanti yang terambil baik itu jadi 2 ya, yang 1 itu rusak kan. Berarti di situ dari yang rusak itu terambil 1, berarti dari 5 terambil 1 dikalikan dari 10 itu terambil 2 kan teman-teman, per keseluruhannya 15, 3. Dan di sini mesti sama ya, kalau di sini 1, 2, hasilnya di sini 3. Berarti ini adalah 5 dikali 10, 2 itu 45 per 455. Berarti hasilnya adalah
225 per 455. Oke, terus ya. Tuh, terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.